Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk dosen pengampu yaitu Bapak Erwin Setiawan. Kali ini saya akan membacakan hasil dari artikel untuk tugas analisis bahasa pidato. Kali ini saya mengambil dari sebuah diskusi online atau biasa kita sebut YouTube dengan nama channel Rintik Sendu dengan narasumber Dr. Tirta yang berjudul Orang Pintar Belum Tentu Menang Dalam Hidup. Realita Menghancurkan Ego Anak Pintar. Untuk pertama saya membacakan hasil artikel saya itu pendahuluan. Pidato atau narasi merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan yang bertujuan menyampaikan gagasan, pengalaman, maupun pandangan kepada khalayak. Dalam era digital, penyampaian pidato tidak lagi terbatas pada forum formal, tetapi juga berkembang melalui media digital seperti podcast, seperti video YouTube, dan wawancara. Salah satu narasi yang menarik untuk dianalisis adalah percakapan reflektif bersama Dr. Tirta yang membahas perjalanan hidupnya dalam menghadapi tekanan akademik, pembentukan ego, hingga proses pendewasaan diri. Untuk poin selanjutnya saya akan membacakan analisis diksi. Diksi atau pilihan kata merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan penyampaian sebuah pidato. Dalam narasi ini, Dr. Tirta menggunakan kombinasi antara bahasa formal, bahasa sehari-hari, serta istilah-istilah populer yang akrab di kalangan generasi muda. Pilihan kata tersebut merupakan penyampaian materi terasa ringan tanpa mengurangi kedalaman makna yang ingin disampaikan. Beberapa istilah seperti brainwash, ego, privilege, validasi, income, dan pivot digunakan untuk menjelaskan kondisi psikologis maupun perubahan cara berpikir yang dialaminya. Penggunaan istilah bahasa Inggris tersebut tidak terasa dipaksakan karena telah bagian dari kosakata yang umum digunakan dalam komunikasi masyarakat modern, khususnya di media sosial. Selain itu, Dr. Tirta juga menggunakan kata-kata yang bersifat lugas dan apa adanya. Ia tidak berusaha menyampaikan dirinya sebagai sosok yang selalu benar, melainkan secara terbuka mengakui bahwa dirinya pernah memiliki ego yang tinggi akibat prestasi akademik. Kejujuran dalam memilih kata-kata tersebut membuat narasi terasa lebih autentik sehingga mampu meningkatkan kepercayaan audiens terhadap isi pidato. Untuk selanjutnya saya akan membacakan analisis struktur narasi. Struktur narasi dalam video ini tersusun secara sistematis dan kronologis sehingga alur cerita mudah diikuti oleh pendengar. Setiap fase kehidupan yang dialami pembicara saling berkaitan dengan pembentukan suatu kesatuan pesan yang utuh. Untuk fase pembentukan karakter, pada bagian awal Dr. Tirta menceritakan masa kecilnya yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga dengan ekspektasi akademi yang sangat tinggi. Prestasi belajar dijadikan sebagai ukuran keberhasilan sehingga sejak kecil ia terbiasa mengejar nilai terbaik di sekolah. Pada fase ini terbentuk pola pikir bahwa identitas seseorang ditentukan oleh pencapaian akademiknya. Untuk selanjutnya, fase krisis ego. Memasuki jenjang SMA hingga awal perkuliahan, Dr. Tirta mulai merasakan dampak dari pola pikir tersebut. Keberhasilan akademik yang terus diraih menumbuhkan rasa percaya diri yang berlebihan sehingga muncul perasaan lebih unggul dibandingkan orang lain. Namun, kondisi tersebut berubah ketika ia bertemu dengan individu-individu yang memiliki kemampuan jauh lebih tinggi. Pengalaman tersebut menjadikan titik awal kemunculan kesadaran bahwa kecerdasan akademik bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Selanjutnya yang saya bisa dapat dari video ini adalah fase menghadapi realita kehidupan. Perubahan terbesar terjadi ketika ia dihadapkan pada kondisi ekonomi keluarga serta tanggung jawab sebagai anak
tunggal. Pada tahap ini, ia mulai memahami bahwa kehidupan nyata menuntut kemampuan mengambil keputusan secara rasional. Keputusan yang telah diambil tidak lagi didasarkan pada gengsi maupun ego pribadi, tetapi pada kebutuhan keluarga dan masa depan. Dan selanjutnya ini adalah fase pendewasaan diri Dr. Tirta. Bagian akhir narasi menunjukkan proses penerimaan diri Dr. Tirta menyadari bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari prestasi akademik, melainkan juga dari kemampuan mengelola kehidupan secara menyeluruh. Ia memilih untuk mengutamakan tanggung jawab dibandingkan ambisi pribadi. Fase ini menjadi inti pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Selanjutnya ini adalah analisis gaya bahasa pada video tersebut. Saya hanya ingin menyampaikan poin-poin yang saya dapat dari video tersebut, yaitu ada gaya persuasif. Yang pertama, untuk yang kedua adalah gaya naratif. Yang ketiga adalah argumentatif. Lalu saya akan membacakan hasil analisis pidato. Berdasarkan hasil analisis, narasi Dr. Tirta memiliki efektivitas komunikasi yang tinggi karena mampu menggabungkan pengalaman pribadi dengan pesan motivasi yang relevan bagi kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Isi narasi menegaskan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, mengelola emosi, membangun relasi, serta mengambil keputusan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Narasi ini juga menunjukkan bahwa kegagalan dan perubahan arah hidup bukan merupakan bentuk kekalahan, melainkan bagian dari proses pendewasaan seseorang. Pesan tersebut menjadi sangat relevan di tengah tingginya tekanan akademik dan persaingan kerja yang dihadapi mahasiswa saat ini. Sekian ringkasan dari hasil artikel yang saya buat. Untuk lebih lengkapnya ada di dokumen berbentuk Word yang saya bagikan tepat di atas video ini. Terima kasih Bapak Erwin sudah mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.